Pernah kepikiran nggak seberapa cepat sih sebuah reaksi kimia itu terjadi? Kita mungkin tahu hasilnya apa, tapi seberapa ngebut prosesnya. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas cara ngukurnya. Ini nih pertanyaan utamanya. Jadi ini bukan cuma soal reaksinya jadi apa enggak, tapi lebih ke seberapa lama kita harus nunggu. Bisa jadi cuma sekejap mata, atau bisa jadi butuh waktu berhari-hari loh. Sering banget kan kita lihat persamaan kimia yang udah setara, terus mikir, oke, udah lengkap nih infonya. Tunggu dulu. Ada satu hal super penting yang nggak kelihatan di situ, kecepatannya. Angka koefisien di depan-depan itu emang penting, tapi mereka sama sekali nggak ngasih tahu kita seberapa kencang reaksinya. Terus gimana dong cara carinya? Nah, rahasianya itu tersembunyi di dalam data eksperimen. Anggap aja kita ini detektif kimia, dan data ini adalah petunjuk-petunjuk buat mecahin sebuah kasus besar. Oke, siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Alat utama kita buat memecahkan misteri ini namanya hukum laju reaksi. Anggap aja ini speedometernya para ahli kimia. Nah, ini dia nih formulanya. Kelihatannya mungkin agak ribet ya, ada V, K, X, Y. Tapi tenang, setiap bagian ini punya cerita pentingnya sendiri. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, ada V. Ini tuh laju reaksi. Persis kayak speedometer di kendaraan, ini ngukur seberapa ngebut reaktan habis dan produknya muncul. Satuannya, molaritas per detik. Gampangnya, ini ngasih tahu kita berapa banyak sih konsentrasi yang berubah tiap detiknya. Terus, ada kayak, ini namanya konstanta laju. Anggap aja ini semacam sidik jari unik buat setiap reaksi di suhu tertentu. Nah, kalau yang di dalam kurung siku, A dan B, itu gampang aja. Itu cuma nunjukin konsentrasi dari reaktan kita. Nah, ini bagian yang paling penting dan sering banget bikin orang salah kaprah. Lihat huruf X dan Y yang jadi pangkat itu namanya order reaksi. Dan ini nih kuncinya. Kita nggak bisa nebak angka ini cuma dari lihat persamaan setara di buku. Sama sekali nggak bisa. Satu-satunya cara buat nemuin angka ini ya harus lewat eksperimen di lab. Oke, jadi pertanyaannya gimana caranya kita menginterogasi data eksperimen ini buat dapetin nilai X dan Y? Tenang, ada metodenya kok. Caranya logis banget dan sebenarnya cukup simple. Gini caranya. Kalau kita mau cari ordenya si reaktan A, kita harus cari dua percobaan di mana konsentrasi B-nya nggak berubah, alias konstan. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau cari ordenya B, kita cari data di mana konsentrasi A-nya yang dibuat tetap. Tujuannya apa? Biar kita bisa lihat efek murni dari satu reaktan aja tanpa diganggu yang lain. Cerdas kan? Biar nggak ngawang-ngawang, yuk kita langsung praktek aja pakai contoh nyata. Kita akan membedah kasus reaksi antara gas nitrogen monooksida dan bromin. Oke, ini dia TKP-nya, tempat kejadian perkaranya. Kita punya data dari 3 kali percobaan. Di sini ada info konsentrasi awal NO dan BR2, plus laju awal reaksinya. Semua petunjuk yang kita butuhkan buat mecahin misteri ini ada di dalam tabel ini. Oke, target pertama kita NO. Ingat metodenya tadi? Kita harus cari dua percobaan di mana konsentrasi temennya, si BR2, dibikin tetap. Coba perhatiin tabelnya, data nomor berapa dan berapa yang kita pakai. Yap, bener banget. Percobaan 1 dan 3, coba deh lihat. Di kedua percobaan itu, konsentrasi BR2 sama-sama 0,1 molar. Nah, ini kondisi yang sempurna. Jadi ini kita bisa fokus ngelihat apa efeknya kalau cuma konsentrasi NO yang kita ubah. Sekarang, ayo kita analisis. Dari percobaan 1 ke 3, konsentrasi NO kan naik 2 kali lipat ya, dari 0,1 ke 0,2. Terus, lajunya gimana? Wow, lajunya loncat dari 12 ke 48. Itu berarti naik 4 kali lipat. Nah, sekarang matematikanya simpel. 2 pangkat berapa biar jadi 4? Jawabannya jelas, pangkat 2. Jadi kita simpulkan, order reaksi buat NO adalah 2. Sip, satu orde udah ketahuan. Sekarang kita pindah ke target kedua, BR2. Caranya sama persis. Kita cari 2 percobaan yang konsentrasi NO-nya nggak diubah-ubah. Oke, coba kita lihat. Nah, percobaan 1 dan 2. Di situ kan konsentrasi NO-nya sama-sama 0,1 molar. Pas banget kan? Ini dia pasangan data yang kita butuhkan buat ngelihat pengaruhnya si BR2. Di sini ceritanya beda. Pas konsentrasi BR2 kita naikin 2 kali lipat dari 0,1 ke 0,2, lajunya juga ikut naik 2 kali lipat dari 12 ke 24.
Hubungannya lurus-lurus aja nih. Jadi, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya pangkat 1 dong. Artinya, order reaksi untuk BR2 adalah 1. Oke, keren. Kita udah dapat semua potongan puzzle-nya. Orde buat NO adalah 2 dan orde buat BR2 adalah 1. Sekarang, waktunya kita satuin semua ini buat ngeliat gambaran lengkapnya. Dan inilah dia hasil investigasi kita. Hukum laju reaksi lengkapnya jadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat 1. Udah hampir selesai nih, tinggal 1 langkah lagi. Tinggal 1 misteri terakhir. Berapa sih nilai K ini? Gampang kok. Kita tinggal ambil data dari salah satu percobaan, bebas mau yang mana. Misalnya percobaan nomor 1. Masukin semua angkanya ke rumus yang barusan kita temuin, terus tinggal hitung deh nilai K-nya. Dan setelah dihitung-hitung, kita dapat deh nilai K-nya, yaitu 12.000. Dan selesai. Misi berhasil. Kita sukses membongkar tuntas kode laju reaksi ini, hanya dengan modal data eksperimen. Keren banget kan? Jadi, apa sih intinya dari angka-angka orde ini? Gini, orde reaksi itu nunjukin seberapa sensitif laju reaksi sama perubahan konsentrasi. Kalau ordenya 1, kayak BR2 tadi, hubungannya linear. Konsentrasi naik 2 kali, laju juga naik 2 kali. Simple. Tapi, kalau ordenya 2, kayak si NO, nah ini efeknya dahsyat. Konsentrasi naik 2 kali, lajunya malah loncat jadi 4 kali lipat. Efeknya kuadratik. Ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya sebuah data ya. Apa yang kita tulis di atas kertas, asumsi awal kita, itu bisa jadi beda banget sama kenyataan di lapangan. Dan ini bikin kita mikir lebih jauh lagi. Kalau di kimia aja eksperimen bisa membalikan semua asumsi kita, kira-kira di bidang apa lagi ya pengamatan dan data nyata bisa mengubah total cara kita memandang sesuatu?